الحبيب سيدنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل وجميع شراح هذا المختصر المحشن على شروح مشايخه ما تلامذتهم الأخبار عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى علياء البلدة وعلماء وصالحها وإلى أرواح والدينا مشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Kapan? Dari tadi? Dari pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sampai apa terakhir? Hah? Al-asi bis safar ya? Ya. Kemarin diterangkan bahwa boleh qashar itu dengan beberapa syarat bagi musafir. Pertama, safarnya harus tawil. Berapa kilo kemarin? Berapa kilo? 80,6. Ya, 80,64. Gitu. Makanya kalau di bagian kitab dibulatkan jadi 82, 85. Itu sudah ma'al ihtiyatnya. Jadi sekitar 85 kilometer. Itu masafatul qashar. Terus safarnya harus mubah. Safarnya harus mubah. Safar mubah baik safar yang wajib seperti safar untuk haji, itu. Safar untuk misalnya bayar hutang yang sudah jatuh tempo. Nah ini wajib. Atau safar yang sunnah, mau ziarah alim, saleh, ini sunnah. Atau safar yang mubah. Safar yang mubah seperti dagangannya, dagangan secara umum, ini mubah. Atau safar yang makruh seperti safar sendirian. Atau safar untuk kulaan kafan, ya, dagangan kafan. Dagangan kafan ini makruh. Kenapa? Orang dagangan kafan bakal ngarep-ngarep sering ada orang mati. Itu. Sering ada orang mati. Kalau ada orang mati farhan dia. Kalau nggak ada orang mati sumpek, nggak laku dagangannya ya. Makanya makruh. Kulaannya perlu safar. Maka safarnya juga safar makruh. Boleh qashar. Nah, jadi makruh apa mubah di sini maksudnya mencakup pokok dah haram, mencakup wajib, sunnah, mubah atau makruh. Yang nggak memperbolehkan apa? Yang nggak memperbolehkan qashar dan juga keringanan-keringanan safar yang lain. Ini kalau safar maksiyah. Safar maksiyah itu seperti apa? Sudah diterangkan kemarin belum? Nah, safar maksiyah ini ada 3 macam. Ada 3 ini. Jadi al-asi bis safar, ada al-asi fis safar, ada al-asi bis safar fis safar. Yang enggak boleh melakukan rukhsah, keringanan-keringanan safar. Ini adalah al-asi bis safar, ini tidak boleh. Begitu yang ketiga ini, al-asi bis safar fis safar. Ini tidak boleh qashar, tidak boleh jamak, dan tidak boleh melakukan keringanan-keringanan safar. Kalau al-asi fis safar ini tetap boleh. Tetap boleh melakukan qashar. Siapa itu al-asi bis safar? Al-asi bis safar ini orang yang melakukan safar maksiyah. Safarnya sudah maksiyah. Safar itu apa sih? Melakukan perjalanan. Melangkahkan kaki, muter rodanya sepeda, muter rodanya mobil. Itu kan safar kan? Jadi safar itu perjalanan, baik jalan pakai kaki, jalan pakai kakinya hewan, naik hewan tunggangan. Kemudian apa, muter rodanya sepeda, muter rodanya mobil, ini safar. Lah, kalau sudah keluarnya ini maksiat,
Ini namanya alasi bis safar. Orang yang maksiat bis safar, ai bisa babis safar. Maksiatnya gara-gara safar. Jadi maksiatnya gara-gara safar. Kenapa kok maksiat gara-gara safar? Iya, karena dengan safar misalnya dia meninggalkan hak-hak orang lain yang wajib dia lakukan. Contohnya seperti istri keluar rumah tanpa izin suami. Istri keluar rumah tanpa izin suami dan tanpa ada dzon ridho dari suami. Ini melangkahkan kaki keluar rumah sudah maksiat. Kalau naik motor, setiap putaran roda itu maksiat. Setiap apa gerakan gasnya motor itu, setiap nginjek gasnya mobil itu masih maksiat. Itu setiap perjalanannya, langkahnya, setiap detiknya selalu maksiat. Maksiatnya gara-gara apa? Gara-gara keluar rumah. Kenapa? Meninggalkan kewajiban dia. Kewajiban dia adalah mulazamatul maskan. Termasuk kewajiban istri adalah mulazamatul maskan. Diem di rumah, tidak keluar-keluar kemanapun kecuali seizin suami atau ridhonya suami. Dzon ridho dari suami. Ini tidak boleh keluar. Kalau keluar tanpa izin dan tanpa dzon ridho dari suami, keluarnya udah maksiat. Ini tidak boleh kosor ini. Perempuan, rombongan, ziarah wali songo, rombongan hadir hal, tidak izin suami, setiap langkahnya dihitung maksiat. Setiap langkahnya dihitung maksiat. Ada di majelis hal, ada di makam aulia, duduknya dia dihitung maksiat. Ada di situ. Kenapa? Keluar rumah tanpa izin suami dan tanpa dzon ridho dari suami. Nah, ini namanya orang yang maksiat gara-gara safar. Ini orang yang maksiat gara-gara safar. Ini nggak boleh kosor. Jadi maksiatnya gara-gara safar. Contoh lagi, kalau zaman dulu budak itu nggak boleh keluar tanpa izin sayyid. Itu nggak boleh keluar tanpa izin sayyid. Kok ada yang keluar tanpa izin sayyid? Maksiat. Setiap keluarnya dihitung maksiat. Setiap keluarnya dihitung maksiat. Tidak boleh melakukan qasar, tidak boleh melakukan jamak. Wadah ya? Itu tidak boleh melakukan qasar, tidak boleh melakukan jamak. Jadi keluarnya udah maksiat. Keluarnya udah maksiat. Itu setiap yang dia lakukan di luar itu maksiat semuanya. Kenapa? Keluar tanpa izin. Itu keluar tanpa izin. Ini maksiat ini. Wadah ya? Itu keluar tanpa izin, maksiat. Nah, ini contoh alasi bisafar. Gara-gara apa? Keluarnya gara-gara meninggalkan kewajiban, meninggalkan, mengabaikan hak-hak orang lain. Itu hak orang lain. Atau termasuk al-asi bis safar, orang yang safar tujuannya maksiat. Kalau tadi maksiatnya bukan gara-gara tujuan, ya kan? Tapi gara-gara mengabaikan hak orang lain. Atau tujuannya maksiat. Safar, mau kemana? Mau ke Jakarta misalnya. Ngapain? Mau kulaan narkoba. Pengedar narkoba ini. Mau ke Jakarta, mau kulaan narkoba. Keluarnya udah maksiat. Keluarnya udah maksiat. Tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Setiap langkahnya dihitung maksiat. Mau keluar kemana? Ke warnet. Ngapain? Mau buka situs-situs yang nggak bener. Mau melihat tontonan-tontonan yang diharamkan oleh Allah. Keluarnya maksiat. Keluarnya maksiat. Tidak boleh safar, tidak boleh qasar. Wadah? Mau keluar kemana? Beli kuota internet. Beli kuota internet misalnya. Buat apa? Beli kuota internet bukan maksiat. Tapi kalau tujuannya maksiat, jadi maksiat nanti. Mau keluar beli kuota internet. Ngapain? Mau menghubungi komunikasi dengan wanita yang tidak halal bagi dia. Bukan istrinya. Itu. Komunikasi. Nggak boleh. Nggak boleh komunikasi. Hatta udah tunangan. Nggak boleh. Udah tunangan belum halal. Udah tunangan itu belum halal. Ini sama aja. Udah tunangan belum tunangan, komunikasi ajnabi dengan ajnabiyah itu tidak diperbolehkan.
Kalau komunikasinya tanya jawab hukum misalnya, memang betul-betul tanya jawab hukum, ini tidak masalah. Tapi kalau komunikasinya apa kabar, gimana keadaannya, gini-gini, hal-hal yang kayak gitu, seperti yang dilakukan oleh sebagian pemuda-pemuda itu. Nah, ini keluarnya beli pulsa dengan niat, beli internet dengan niat untuk menghubungi ajnabiyah ini, keluarnya sudah maksiat. Keluarnya udah maksiat. Itu, keluarnya udah maksiat. Ini. Jadi al-asi bisafar itu apa? Imma keluarnya karena mengabaikan hak orang lain atau tujuannya maksiat. Mau keluar ngapain? Mau nyolong, mau begal. Lah, keluarnya maksiat gara-gara apa? Bukan gara-gara mengabaikan hak orang lain, tapi karena tujuannya maksiat sejak awal. Ini setiap langkahnya dihitung maksiat. Setiap langkahnya dihitung maksiat. Wadih ya. Nah, ini kalau lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di Buya, di kitab Buyatul Mustarsyidin, nukil dari fatwa Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Model-modelnya al-asi bis safar itu. Model-modelnya al-asi bis safar itu lebih lengkap ada di situ. Ini global saja. Ini al-asi bis safar. Ini tidak boleh melakukan keringanan safar ini. Tidak boleh jamak, tidak boleh qasar dan yang lain-lain. Ini al-asi bis safar. Tidak boleh tarokhus. Yang kedua al-asi fis safar. Kalau tadi bis safar, maksiatnya gara-gara safar. Sekarang yang kedua al-asi fis safar. Orang yang melakukan maksiat di dalam perjalanan. Perjalanannya nggak maksiat. Perjalanannya mubah. Cuma dia melakukan maksiat di tengah-tengah perjalanan. Cuman bukan perjalanannya yang maksiat. Ini boleh qasar, boleh jamak dan lain-lain. Contohnya apa? Orang berangkat apa? Safar. Berangkat safar. Ngapain? Ziarah aulia. Safar taat. Ya, ziarah aulia. Ahya'an wa ahya, ya. Ziarah ahya wa ahya. Kalau mati enggak usah diziarahi, ngapain? Ya diziarahi untuk didoakan ya. Kalau safar untuk apa, ziarah untuk tabarukan, ya ziarah ahya wa ahya. Ahya fid dunya atau ahya fil barzakh. Ya, itu. Karena mereka selama hidupnya mempersembahkan hidupnya untuk sabilillah gitu. Makanya kita katakan ahya. Jadi ziarah aulia, safarnya taat. Cuman di tengah perjalanan melakukan maksiat, ghibah, di mobil ghibah. Itu. Di mobil melakukan ghibah. Nah, safarnya nggak maksiat, yang maksiat apanya? Ghibahnya. Safarnya nggak maksiat. Nah, ini boleh, tetap boleh jamak, boleh qasar. Tapi dosa. Ghibahnya tetap dosa. Atau safar ziarah. Di tengah-tengah safar ngechat ajnabiyah misalnya. Chatting dengan ajnabiyah. Ya kalam-kalam fadhi itu ya. Nah, ini al-asi fis safar. Safarnya enggak maksiat. Chatting dengan ajnabiyahnya ini yang maksiat. Tetap boleh qasar, tetap boleh jamak. Itu. Tetap boleh qasar, tetap boleh jamak. Atau safarnya dagangan, untuk dagangan misalnya, safar mubah. Di tengah jalan nyaci maki orang, lah nyaci makinya yang haram. Safarnya tidak haram. Ini namanya apa? Al-asi fis safar. Orang yang melakukan maksiat di dalam perjalanannya. Safarnya tidak maksiat, cuman di tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Ini boleh jamak, boleh qasar. Nah, yang ketiga sekarang al-asi bis safar fis safar, penggabungan. Al-asi bis safar fis safar. Apa ini al-asi bis safar fis safar? Orang yang perjalanannya berubah jadi maksiat di tengah-tengah perjalanan. Awal berangkat tidak maksiat safarnya itu. Di tengah perjalanan berubah jadi maksiat. Beda dengan al-asi bis safar tadi. Sejak keluar rumah melangkahkan kaki sudah apa? Sudah maksiat. Ini al-asi bis safar. Kalau al-asi bis safar fis safar enggak. Awalnya perjalanan biasa, mubah, tapi berubah jadi maksiat di tengah perjalanan. Seperti apa contohnya? Ya tadi itu. Awalnya berangkat safar mau dagangan, mau kulaan.
mau ke Jakarta. Ngapain mau kulaan barang-barang elektronik? Mau kulaan barang-barang elektronik ke Jakarta. Dagangan mubah kan ya? Nah, dagangan mubah. Di tengah perjalanan ngobrol sama orang, mau kemana? Ke Jakarta. Ngapain kulaan barang-barang elektronik mau dagang? Waduh, ini resiko rugi ente. Dagangan barang elektronik resiko rugi, tambah lama tambah turun. Ya kalau langsung laku, kalau tidak laku kan tambah lama tambah turun, rugi. Lah terus siapa? Ahsan dagang kayak anak apa? Narkoba. Diajak dagang narkoba. Ada di tengah perjalanan, ada di Surabaya misalnya, berangkat dari Pasuruan mau ke Jakarta, mau kulaan barang elektronik. Safar mubah dari Pasuruan ke Surabaya. Nyampe di Surabaya berubah. Oh iya ahsan ini. Ya sana ikut ente, berubah ke Jakarta, tujuannya berubah mau kulaan narkoba, dagangan yang haram. Perjalanannya mau kulaan narkoba ke Jakarta ini berubah jadi haram. Ini sejak berubah niat maka safarnya maksiat. Tadi dari Pasuruan ke Surabaya nggak maksiat. Dari Surabaya ke Jakarta setiap langkah kakinya, setiap putaran roda dicatat maksiat. Nggak boleh tarokhus. Sejak perubahan niat itu. Atau istri izin ke suaminya mau ziarah wali songo misalnya, mau ziarah wali songo, diizini oleh suaminya, safar taat bukan maksiat. Safar taat bukan maksiat. Kemudian di tengah perjalanan ditelepon sama suaminya, kamu pulang sekarang. Loh gimana ini udah di tengah perjalanan, udah nyampe Bangil misalnya, udah perjalanan dari Pasuruan ke Bangil tadi safar taat. Kenapa? Niatnya baik dan dapat izin suami. Nyampe di Bangil ditelepon suaminya, kamu pulang sekarang. Loh kenapa? Iya, ini ada repot di sini, kamu harus ada di sini. Pulang. Waduh ini udah rombongan dakwah sana nggak pulang terus. Tadi udah diisi ini kok tiba-tiba dicabut. Hak suami untuk mencabut izinnya, walaupun tanpa alasan. Nah, ketika si istri tetap melanjutkan perjalanannya, sejak pencabutan izin berubah jadi safar maksiat. Kenapa? Mengabaikan hak suami. Sejak itu dia tidak boleh melakukan keringanan safar. Wadah ya. Lah ini al-asibis safar fis safar ini orang yang maksiat gara-gara safarnya, tapi bukan sejak awal, di tengah perjalanan. Wadah ini. Jadi al-asibis orang yang maksiat ketika safar itu macam-macam ini. Yang enggak boleh safar maksiat yang tidak memperbolehkan jamak, qasar dan lain-lain. Ini yang pertama dan yang ketiga. Yang kedua tetap boleh. Termasuk yang kedua, perempuan ziarah wali 5 dengan izin suami, safarnya nggak maksiat, tapi dandan menor, itu menarik perhatian orang untuk memandang, padahal tidak halal untuk dipandang oleh selain suaminya dan mahramnya. Lah ini safarnya yang maksiat apa dandannya yang maksiat? Dandannya safarnya safar taat, ibadah. Cuma dandan, pakai parfum. Jarak 2 kilo udah tercium. Ya. Saking wanginya. Jarak 2 kilometer udah tercium aromanya ini. Nah, ini pakai parfumnya yang maksiat, bukan safarnya yang maksiat. Maka boleh jamak qasar nggak wanita seperti ini? Boleh, tapi dosa terus ya. Selama aroma itu tercium oleh ajnabi, selama dandannya masih ada yang membuat perhatian orang untuk memandang. Nah, ini haram. Tapi kategori al-asi fis safar. Jadi tetap boleh melakukan tarokhus. Wadah. Nah, udah ini pembahasan tentang safar maksiyah. Jadi syaratnya qasar, safarnya harus mubah. Kemudian kemarin sudah dibahas yang boleh dikosor zuhur, asar, isya ya, yang 4 rakaat. Jarak perjalanan yang memperbolehkan juga sudah dibahas 2 marhalah alias 48 mil. 1 mil berapa? 1 mil berapa dirham? 3.500 dirham. 500 apa 600? 3.500 dirham. Itu 3.500 dirham. 3.500 dirham, 1 dirhamnya 48 cm. Maka 48 cm
dikalikan berapa kemarin? 3.500 dikali 4, 8, hasilnya nanti sentimeternya ya 8 juta sekian sentimeter. Kalau jadikan kilometer jadinya 80,64 kilometer. Jadi 80,64 kilometer. Di sebagian kitab-kitab muasir dikatakan 82, 85, itu sudah ikhtiyat. Ya sebaiknya kita sampaikan seperti itu. 85 itu sudah ma'al ikhtiyat, ma'al ikhtiyat. Sekitar 85 kilometer. Nah, ini. Kemudian pembahasan baru sekarang. Wa man fatathu shalatun fis safar wa qadaha fil hadar au aksuhu atammaha. Intinya begini. Salat ada dikosor boleh apa enggak? Boleh, asal musafir yang memenuhi syarat. Ini kalau sholat ada. Kalau sholat qadha apa boleh dikosor? Boleh kalau ketika meninggalkan sholat, sholatnya ditinggalkan ketika safar yang memenuhi syarat. Ketika qadha juga dalam keadaan safar yang memenuhi syarat, baik masih satu rangkaian safar atau safar yang lain. Misal ada orang perjalanan dari Pasuruan ke Jakarta, perjalanan safar yang memenuhi syarat, nyampe di Surabaya dia ketiduran, tidak melakukan sholat asar misalnya, ketiduran, belum sholat asar, ketiduran di kendaraan, bangun-bangun sudah maghrib. Nah, ini sholat asar dia tinggalkan ketika safar yang memperbolehkan qasar. Kenapa? Safar mubah dan jauh, tujuannya ke Jakarta walaupun masih nyampe Surabaya. Nah, ini sholat asar ini dia tinggalkan ketika safar yang memperbolehkan qasar. Maka boleh dia di perjalanan yang sama itu mengqadha asar itu dengan qasar. Kenapa? Ketika meninggalkan dalam keadaan safar yang memperbolehkan qasar, ketika mengqadha juga dalam keadaan safar yang memperbolehkan qasar. Jadi sholat qadha boleh diqasar dengan dua catatan itu. Ketika meninggalkan dalam keadaan safar yang memperbolehkan qasar, ketika qadha juga dalam keadaan safar yang memperbolehkan qasar, dua-duanya. Ketika meninggalkan dan ketika mengqadha sama-sama dalam keadaan safar yang memperbolehkan qasar. Baik safar yang sama seperti contoh tadi atau safar yang beda. Kemarin 2 hari yang lalu misalnya melakukan safar yang memperbolehkan qasar. Ketika itu dia ketinggalan sholat asar, tidur di kendaraan, bangun-bangun maghrib, belum diqadha sampai sekarang. Safar kemarin 2 hari yang lalu, ini punya utang sholat asar, ketiduran, memperbolehkan qasar, punya utang, belum diqadha. Lah sekarang hari ini melakukan safar yang lain, yang juga memperbolehkan qasar. Mau qadha sholat asar yang kemarin itu di hari ini, boleh apa enggak? Boleh. Yang penting ketika meninggalkan dan ketika mengqadha sama-sama dalam keadaan safar yang memperbolehkan qasar. Itu dua-duanya. Kalau salah satunya enggak atau dua-duanya enggak, maka enggak boleh qasar. Salah satunya, misal kemarin qadhanya di rumah. Qadhanya di rumah. Tadi zuhur belum sholat zuhur, ketiduran, bangun-bangun sudah asar, belum diqadha, sekarang asar, perjalanan OTW. Itu, udah bikin status OTW Semarang misalnya ya. Bikin status OTW Semarang. Mampir di rest area. Sholat maghrib sama isya. Salat maghrib sama isya. Maghribnya ya tidak boleh dikosor kan maghribnya ya. Isya dikosor. Kemudian oh iya tadi anak di rumah belum sholat zuhur, ketiduran, bangun-bangun sudah asar. Mau tak kosor sekarang. Kenapa? Karena saya kan musafir, perjalanan jauh ke Semarang. Tak kosor itu salat itu. Boleh? Enggak. Kenapa? Dia kan safar. Iya ketika qadha safar. Ketika meninggalkan tidak sedang safar. Enggak boleh dikosor. Jadi qadha zuhurnya harus 4 rakaat. Atau sebaliknya, kemarin melakukan perjalanan, punya utang sholat zuhur, ketinggalan, nggak dilakukan, belum sempat diqadha, sekarang ada di rumah, mau mengqadha sholat zuhur kemarin safarnya memperbolehkan qasar, perjalanan jauh.
Tidak sholat duhur. Sekarang mau kodok di rumah, boleh qasar? Tidak boleh. Kenapa? Ketika kodok tidak sedang safar. Atau dua-duanya tidak sedang safar. Kodoknya meninggalkannya di rumah, mau kodok juga di rumah, mau dikosor. Dengan alasan apa? Nah, jadi harus dua-duanya. Ketika meninggalkan dan ketika mengkodok harus dalam keadaan safar yang memperbolehkan qasar. Nah, di sini dikatakan wa man fatathu salatun fis safar. Orang yang ketinggalan salat atau meninggalkan salat ketika safar. As-safar pakai al. Artinya safar yang memenuhi syarat qasar, safar yang tadi diterangkan itu. Orang yang ketinggalan atau meninggalkan salat ketika safar. Wa qadhaha fil hadar. Mau diqadha di rumah, di kampungnya. Itu. Ya apa? Atammaha. Harus itmam. Nggak itmam kebalikan dari qasar. Tak lompat ya. Au aksuhu atau sebaliknya. Ya apa sebaliknya? Orang ketinggalan sholat fil hadar ketika di rumah. Mau dikodok ketika safar. Boleh qasar? Nggak. Atammaha. Harus itmam. Itmam kebalikan dari qasar. Harus itmam. Nggak boleh diqasar. Wadih? Wadih ya? Nah, udah. Wa yushtaratu qasdu maudhi'in muayyan fala yaksurul haim. Ini termasuk syaratnya qasar. Termasuk syaratnya qasar. Apa? Disyaratkan punya tujuan tempat yang tertentu. Ini muayyan atau maklum. Di sini disebutkan muayyan. Jadi ada istilah muayyan, ada istilah maklum. Muayyan atau maklum. Nah. Syaratnya orang itu boleh qasar, safarnya harus muayyan. Muayyan itu sudah tertentu. Mau kemana? Ke Kalimantan. Di mana Kalimantan? Kalimantan mana? Misalnya Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatannya di mana? Di Banjarbaru misalnya. Banjarbaru mana? Kecamatan ini, desa ini, RT ini, RW ini. Nomor rumahnya ini misalnya. Ini muayyan. Boleh qasar. Atau enggak muayyan, maklum, sekedar maklum. Ya apa? Mau kemana? Ke Kalimantan Selatan. Di mana Kalimantan Selatannya? Ya enggak tahu, saya diajak kok. Cuman diajak enggak tahu di mana nanti sana, wallahu alam. Itu. Di Banjarbaru, Banjarmasin, di mana enggak tahu sudah. Pokoknya ke Kalimantan Selatan. Maklum apa enggak? Maklum. Maklum mencapai masafatul qasar apa enggak? Mencapai masafatul qasar. Walaupun enggak tahu tempatnya di mana persisnya. Ini boleh qasar ini. Jadi harus muayyan atau maklum. Muayyan itu lebih spesifik, lebih khusus karena di samping maklum detail. Kalau maklum, kalau muayyan itu detail. Kalau maklum global aja. Pokok ke Kalimantan Selatan. Wallahu alam di mana nanti tempatnya di sana, anak ngikut aja, ngikut tak tahu ada di mana, di hutan, di kota, di kampung, di mana, wallahu alam sudah. Pokoknya tujuannya ke Kalimantan Selatan, diajak teman, itu, diajak teman. Lah ini barengi teman, ini safar mubah, maka ini boleh qasar ini. Syaratkan qasdu maudhi'in muayyan. Yang enggak boleh siapa? Fala yaksurul haimu. Haim ini enggak boleh qasar. Siapa itu haim? Haim itu adalah man la yadri aina yatawajjah. Itu tarifnya haim. Apa? Man la yadri aina yatawajjah. Enggak tahu tujuannya kemana. Orang pokoknya jalan aja kemana? Sak tutu mau kemana ini? Wallahu alam enggak tahu. Ngapain nyari maghrib? Maghrib dicari. Datang sendiri, gak usah dicari ya. Kayak di Ramadan itu. Kemana? Keluar. Ngapain? Ngabuburit nyari maghrib. Kemana tujuan ini? Enggak tahu sudah wis. Ngikuti pikiran, alur pikiran nanti kemana? Enggak tahu, kepingin belok kanan ya kanan, pingin ngiri. Enggak, tujuannya persisnya kemana? Selatan, ke barat, kemana? Enggak tahu sudah. Pokok nanti
ngelihat insyirahus sadr, masya Allah. Bahasanya pakai insyirahus sadr, ngelihat insyirahus sadr. Itu nggak tahu kemana nanti sudah. Pokok ada perempatan, hati kepingin belok kanan ya kanan, kepingin lurus ya lurus, kepingin ngiri ya ngiri, pin muter balik ya muter balik. Wallah alam nanti pokok apa katanya nanti sudah. Ini haim ini, haim. Boleh qasar, boleh jamak, nggak boleh. Hatta ternyata dilihat speedometer, waduh, udah 85 kilo ya. Nggak sadar, mulai asar awal keluarnya itu. Adzan asar, sholat asar, udah nyari maghrib. Nyari maghrib, kemana nggak tahu. Udah sampai muter itu terasa jauh. Dilihat speedometer, udah mencapai 85 km, mencapai masafatul qasar. Boleh qasar apa enggak? Nggak boleh. Kenapa? Safarnya nggak punya tujuan jelas. Termasuk syaratnya qasar harus punya tujuan jelas. Imma muayyan, imma maklum. Kalau nyari maghrib tujuannya jelas, boleh qasar, asal mencapai masafatul qasri. Kemana inti? Mau nyari maghrib? Kemana? Mau ke Lumajang sana? Mau ke Lumajang? Nyari maghrib, nunggu maghrib. Nah, sini Lumajang mencapai masafatul qasar. Nah, memenuhi syarat ini. Syarat ini terpenuhi. Terus boleh qasar apa enggak? Ya tergantung syarat yang lain terpenuhi apa enggak. Ya, syarat yang lain karena syaratnya masih banyak. Ini diantara syarat. Jadi tujuannya harus jelas kemana. Kalau nggak jelas kayak tadi itu haim. Nyari maghrib, nggak tahu mau kemana. Itu, nggak tahu mau kemana. Kayak orang linglung, nggak tahu mau kemana. Wah teh ya. Nah, ini nggak boleh tarokhus ini. Haim namanya. Kemudian termasuk syaratnya lagi. Termasuk haim ini orang diajak, ayo ikut. Yang ngajak punya tujuan jelas, yang diajak nggak tahu, nggak berani nanya juga, nggak berani nanya. Misalnya diajak guru, ayo ente ikut ana, diajak gurunya, ikut ana, kemana ini? Nggak tahu, mau nanya nggak berani, karena laisa minal adab tentunya. Mau kemana syekh? Ngapain nanya-nanya ya? Itu. Cuman ya resiko itu kalau tidak berani nanya ya. Nanyanya ke supirnya, jangan ke syekhnya ya. Ini mau kemana? Itu. Nanya ya ke syekhnya. Ini mau kemana kita ini? Ngapain nanya kayak gitu? Nggak, ke supirnya tidak masalah. BCI kemana ini? Nah, jadi diajak gurunya, Fadol ikut. Naik mobil, nggak tahu kemana ini. Ternyata jauh. Nah, jadi ini selama belum tahu tujuan, nggak boleh ikut. Boleh tarokhus kapan? Kalau udah melewati masafatul qasar. Selama belum melewati masafatul qasar, tidak boleh. Selama belum melewati masafatul qasar, tidak boleh tarokhus. Yang ngajak tahu tujuannya, boleh tarokhus. Antum yang diajak nggak tahu tujuannya, nggak boleh tarokhus. Kenapa? Nggak punya qasad muayyan atau maklum. Tapi kalau tahu, walaupun tidak tahu detailnya kayak tadi itu kemana, ke Kalimantan, tidak tahu di mana Kalimantannya, boleh. Sudah jelas mencapai masafatul qasar. Ini tidak tahu. Ayo naik mobil, naik. Kemana? Ayo ikut. Nggak tahu sudah, tidak berani nanya. Ini nggak boleh. Selama belum mencapai masafatul qasar, tidak boleh melakukan qasar dan yang lain-lain. Kalau udah mencapai tidak masalah. Kayak istri diajak suaminya, ayo ikut. Kemana? Surprise. Surprise. Kejutan ini. Kemana ini? Ayo seneng, pokoknya seneng. Ternyata diajak ke tempat wisata yang jauh. Ini selama belum mencapai masafatul qasar, si istri tidak boleh tarokhus. Suami sudah tahu dari awal, boleh tarokhus. Ditanya kemana kita ini? Surprise. Udah nanti tidur. Nanti kalau nyampe tak bangunkan. Tidak boleh tarokhus ini sebelum mencapai masafatul qasri. Wadah ya. Nah, kenapa tidak maunya tujuan yang jelas? Jadi wa yushtaratu qasdu maudhi'in muayyan fala yaksurul haim. Itu, fala yaksurul haim. Kemudian termasuk syaratnya qasar wa alla yusalliya khalfa man yutimmus shalah. Orang yang qasar tidak boleh sholat khalfa, artinya berjamaah. Jadi makmum, man yutimmus shalah. Jadi makmumnya orang yang itmam. Walaupun di sebagian sholat tidak boleh. Pokok kalau sudah pernah jamaah makmum
kepada orang yang itmam tidak boleh kosor. Hatta jamaah nututi akhirnya saja, mampir di masjid rest area, ngelihat ada orang sholat, sudah tasyahud akhir, antum sholat, Allahu Akbar, jamaah ke orang ini, di ujungnya saja, di penghujungnya saja. Setelah itu antum berdiri sudah, baru takbir, belum sempat duduk, imamnya tasyahud, takbir Allahu Akbar, baru takbir, belum sempat ikut turun, imamnya salam, dan ternyata imamnya ini itmam, makmum harus itmam. Pokok tidak boleh jamaah di sebagian sholatnya walaupun sedikit kepada orang yang itmam. Tidak harus jamaah awal akhir, hatta jamaah sebagian sholat kayak tadi itu penghujung sholat toh, sedikit hitungan detik, tidak boleh kosor udah. Kalau udah terlanjur jamaah kepada orang itmam. Au syakka annahu mutimmun au qasirun, atau syak ragu annahu anal imam mutimmun au qasirun. Ini juga tidak boleh walaupun ternyata terbukti imamnya qasar. Misal antum mampir atau rombongan sholat, waduh imamnya ini qasar apa enggak ya, imamnya qasar apa enggak, akhirnya sholat Allahu Akbar, nggak jelas ini imamnya qasar apa enggak nanya dulu tadi, udah takbir, imam ini qasar apa enggak, antum niat qasar tadi, usolli fardhu dzuhri rakaataini qasran makmuman lillahi ta'ala, nggak nanya-nanya, nggak pakai nanya-nanya, langsung niat gitu, usolli fardhu dzuhri rakaataini qasran makmuman lillahi ta'ala. Di tengah-tengah sholat, iya imam tadi nggak ngomong-ngomong, qasar apa itmam, ya apa ini, qasar apa itmam imam ini, ternyata imamnya qasar, antum tidak boleh qasar. Kenapa? Gara-gara syak. Makanya kalau mau qasar ngomong dulu sebelum sholat, gimana ini qasar apa itmam, biar nggak bingung. Wadah ya, biar nggak bingung. Kalau antum ternyata imamnya itmam, harus itmam, hatta antum niat qasar. Atau ragu imamnya itmam atau qasar, antum walaupun niat qasar dan imamnya ternyata qasar, gara-gara ragu antum tidak boleh qasar. Kenapa? Qasar ini rukhsah, keringanan syariat. Kaidah fikihnya mengatakan ar-rukhas la tunatu bisyak. Jadi kaidah fikihnya mengatakan ar-rukhasu la tunatu bisyak. Ada kaidah lain mengatakan ar-rukhas la tunatu bil ma'siyah. Ya kayak tadi itu. Rukhsah, keringanan syariat itu tidak boleh dita'alluqkan kepada maksiat. Tidak boleh dita'alluqkan kepada syak, keraguan. Ini. Yang asli bisafar kenapa tidak boleh qasar? Karena kaidah itu. Ar-rukhas la tunatu bil maksiyah. Rukhsah tidak boleh dita'alluqkan kepada maksiyah. Kalau yang ragu ini imamnya qasar apa ndak boleh qasar juga. Kenapa? Kaidahnya ar-rukhas la tunatu bisyak, kaidah yang lain. Rukhsah tidak boleh dita'alluqkan kepada keraguan. Wadah ya? Ini. Walaupun ternyata imamnya qasar. Ini. Au syakka annahu mutimmun au qasirun. Itu. Au syakka annahu mutimmun au qasirun. Ini enggak sah ini. Enggak boleh qasar. Salatnya sah tapi harus itmam. Ada keraguan-raguan tapi tetap boleh qasar. Ya apa? Kasusnya begini. Antum yakin imam ini musafir. Kok yakin? Ya rombongan sama anak. Berangkat dari Pasuruan menuju Semarang misalnya, satu rombongan, yakin imamnya musafir, cuman langsung sholat Allahu Akbar, waduh imam ini qasar apa enggak, kok enggak ngomong-ngomong tiba-tiba takbir gitu aja, qasar apa enggak, ragu antum ya.
tapi yakin kalau dia musafir. Yakin dia musafir. Tapi qasar apa enggak tahu. Nah, antum belum sempat takbir. Kalau yang tadi sudah takbir, rombongan dari Pasuruan menuju Semarang. Imam takbir, antum takbir usolli fardhu dhuhri rakaataini qasron. Keraguan-raguan muncul setelah takbir loh. Dia ini qasar apa enggak boleh qasar. Ini enggak, keraguan-raguannya sebelum takbir. Imam udah takbir Allahu Akbar, enggak ngomong-ngomong qasar apa itmam, enggak ngomong-ngomong si imam ini. Antum ragu sebelum takbir. Caranya biar bisa qasar, antum taklek niatnya. Ya apa? Usolli, saya niat sholat fardu duhur. Qasar kalau imamnya qasar. Itmam kalau imamnya itmam, makmuman lillahi ta'ala. Ditaklek, niatnya ditaklek. Tapi dengan catatan itu, yakin kalau imamnya musafir. Keraguan-raguannya sebelum takbir, akhirnya ditaklek. Ini usolli fardhu dhuhri rakaataini qasron ing qasarul imam wa mutimman in atammal imam. Maka kalau ternyata imamnya qasar, antum boleh qasar. Kalau ternyata imamnya itmam, antum harus itmam. Ini keraguan-raguannya tidak masalah. Keraguan-raguannya tidak masalah. Kenapa demikian? Antum sudah yakin imamnya musafir. Dan biasanya, zahirnya namanya musafir itu qasar. Dengan beberapa qaid tadi loh ya. Pertama yakin imamnya qasar. Kemudian antum ragu sebelum takbir, niatnya ditaklek. Nah, dalam kasus seperti ini, kalau ternyata imamnya qasar, makmum boleh qasar. Kalau ternyata imamnya itmam, makmum harus itmam. Kalau tidak memenuhi syarat seperti ini, tidak boleh qasar. Contoh, antum mampir di masjid, perjalanan jauh, mampir di masjid, ngelihat orang sholat di situ, loh, orang ini sholat ini musafir apa enggak? Jadi enggak yakin musafir atau enggak tahu. Mampir di masjid, ada di Bangil misalnya, antum bingung, ini musafir atau bukan? Bingung, ragu. Ini orang Bangil apa musafir? Enggak jelas. Antum taklek percuma, harus itmam. Qasar apa enggak ya? Musafir apa enggaknya antum enggak yakin sih an. Musafir apa enggak? Akhirnya niat kayak tadi tuh. Saya niat sholat qasar kalau imamnya qasar, kalau itmam saya itmam. Percuma, hatta ternyata dia musafir dan ternyata dia qasar. Antum tetap harus itmam. Kenapa? Karena antum ragu musafir atau tidak. Atau tadi itu ragunya antum setelah takbir. Kan tadi keraguan-raguannya muncul sebelum takbir. Ya kayak contoh yang tadi itu, imam takbir, yakin antum musafir, rombongan antum kok musafir. Kemudian takbir imam, antum takbir. Setelah takbir baru ragu, qasar apa enggak orang ini? Ana niat qasar tadi. Ini imamnya qasar apa enggak? Boleh qasar? Tidak boleh kok qasar. Wadah ya? Wadah. Nah ini pembahasan ini. Kemudian terakhir, wa ayyan wiyal qasra indal ihram. Harus niat qasar ketika takbiratul ihram. Jadi niat qasar harus dilakukan ketika takbiratul ihram. Enggak boleh, waduh saya lupa tadi, enggak niat qasar tadi. Ya udah di tengah-tengah aja niat qasar, enggak boleh. Ketika takbir lupa enggak niat qasar. Allahu Akbar, usolli fardhu dhuhri, makmuman gitu toh. Setelah takbir loh, saya enggak niat qasar tadi. Ya udah tak niati qasar wis, percuma. Atau ragu. Takbir Allahu Akbar, setelah takbir antum ragu, ana niat qasar apa enggak tadi? Ragu, boleh qasar? Enggak boleh. Ar-rukhas la tunatu bisyak. Wadah ya? Nah ini syarat-syaratnya qasar yang disebutkan ada di Mukhtasar Shaghir ini. Ada masih tersisa beberapa syaratnya qasar dan pembahasan-pembahasan penting seputar qasar insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Al-Fatihah.